Shalom saudara-saudara, marilah renungan pada malam hari ini kita mulai. Renungan malam ini akan dipimpin oleh Bapak Prinde Santoso. Sebelum renungan dimulai, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 408 bait pertama, Di Jalanku Ku Diiring. Shalom, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita sudah mendengarkan suatu pujian, Di Jalan Ku Diiring oleh Yesus Tuhanku. Ini menjadi renungan bagi kita nantinya. Baik saudara, sebelum kita memasuki ke renungan, mari kita dasari dengan berdoa. Kita menghadap Tuhan. Maha besar Tuhan kemuliaan kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia. Terima kasih sekali Tuhan. Tuhan telah membimbing kami dalam kehidupan kami, di dalam kami dari bangun pagi hingga sampai sore dalam kegiatan kami, hingga kami istirahat, sehingga di dalam setiap langkah hidup kami, Tuhan sendiri yang selalu bimbing kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang membuka hati kami untuk dapat mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya. Di dalam renungan kali ini, saya mengambil judul Beriman itu apakah sekedar percaya? Ini menjadi perundungan dalam hidup kita. Karena sering sekali di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita ini hanya sekedar punya agama sebagai identitas diri. Tetapi agama ini hanya asal percaya atau asal beriman. Tentunya kita perlu berhati-hati dengan iman yang kita pegang karena ini menyangkut kehidupan kita, baik kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Dalam iman Kristen, kita telah tahu bahwa nantinya ada kehidupan kekal yang harus kita dapatkan. Karena seandainya kita hanya percaya ataupun asal beriman, ini nanti ke depan, ya kalau iman kita benar, yang kita imani benar. Kalau salah bagaimana? Nah, tentunya salah dalam memilih iman kepercayaan. Ini tentunya akan berakibat semua apa yang kita lakukan salah semua. Seperti misalkan kita beriman pada sesuatu agama A, B, C, dan seterusnya. Kita sudah terlanjur taat beribadah dengan menjalankan segala detail peribadatan, segala detail ritual-ritual yang ada. Ternyata apa yang kita lakukan hanya sia-sia. Bagaimana jadinya? Bagi orang Kristen, ini sangat penting sekali untuk beriman dalam Kristus. Kita harus memahami dulu sebagai dasar
keimanan kita, kita paham, yaitu tentang Trinitas. Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Nah, Trinitas inilah bentuk keesaan daripada Allah yang kita imani. Kalau kita perhatikan di luar, banyak sekali menganggap orang Kristen Allahnya ada 3. Nah, ini yang perlu kita pahami. Makanya di dalam persiapan kita atas kedewasaan iman kita, kita membutuhkan katekisasi untuk mengasah, memahami tentang dasar daripada Trinitas itu sendiri. Ya, hal ini penting sekali karena biasanya orang-orang itu beriman itu karena suatu kondisi, saudara. Biasanya karena lingkungan kita Kristen. Jadi dari beberapa pergaulan sosial kita karena Kristen, akhirnya kita terbawa Kristen. Misalkan saat kita remaja, saat kita muda-mudi, kita mengikuti kegiatan vokal grup, di situ ada hobi kita gitar atau bernyanyi atau dan seterusnya, atau olahraga juga. Ternyata di dalam porseni gereja itu terwadahi, sehingga kita terbawa dalam lingkungan gereja. Akhirnya pergaulan kita adalah pergaulan Kristen. Maka kita akan memproklamirkan diri sebagai orang Kristen. Tapi belum ada dasar keimanan kita. Itu kondisi-kondisi yang ada. Atau juga karena orang tua kita Kristen, sehingga kita anak-anaknya dididik dalam tradisi kehidupan Kristen. Jadinya kita terlahir dari Kristen, menjadi Kristen akhirnya. Tetapi Kristen kita setelah kita bertumbuh, remaja, dewasa, tapi kita tidak pernah mendapatkan pengajaran dasar-dasar kekristenan kita. Kadang-kadang ketika kita nanti dibenturkan dengan kehidupan di luar, orang yang selalu banyak sekali mengatakan bahwa Tuhannya orang Kristen ada 3, kita goyah, saudara, karena iman kita kurang kuat. Kemudian juga lagi ada suatu kondisi kita bisa menjadi Kristen mungkin karena pacar kita. Yang tadinya kita bukan Kristen, pacar kita Kristen, makanya saya berusaha menjadi Kristen. Atau karena suatu perjodohan. Begitu juga kadang-kadang kita terpengaruh oleh kondisi lingkungan kerja karena mungkin akan diuntungkan hidup kita jika kita beragama Kristen. Ini motivasi-motivasi yang membuat kita menjadi Kristen kadang-kadang. Tetapi iman kita masih lemah, saudara. Ya, makanya saudara-saudara sekalian, berhati-hatilah dengan iman. Jangan lupa, sebagai orang Kristen, di dalam beriman, kita ini butuh mentor. Mentor kita adalah Roh Kudus. Seperti dalam lagu tadi, di jalanku diiringi oleh Yesus Tuhan. Tuhan sebagai Injil yang mengiringi dalam kehidupan kita. Maka Roh Kudus yang akan membimbing kita dalam setiap kita mengambil keputusan. Dengan bimbingan Roh Kudus, kita bisa tahu bagaimana kita memakai iman kita yang benar, dan bagaimana kita bisa percaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada renungan kali ini akan saya ambilkan dari Ibrani 4 ayat yang 1 sampai ke 7 yang akan saya bacakan. Ibrani 4 ayat yang 1 sampai ke 7, hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku.
Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu, ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaraku, janganlah keraskan hatimu. Ini isi surat dalam Ibrani dengan judul perikop yaitu hari perhentian yang disediakan Allah. Ya. Hari perhentian yang disediakan Allah. Ya, tentunya ini poinnya adalah ada hari khusus, yaitu hari perhentian. Saudara-saudara, ada hari khusus, ada hari perhentian itu, yaitu ada berkat yang bisa kita terima. Artinya berkat itu tidak perlu kita dengan usaha keras, kita bisa mendapatkan berkat di hari perhentian itu. Seperti dalam uraian perikop tadi dijelaskan, saat Allah menciptakan alam semesta raya, Allah berhenti pada hari yang ketujuh di masa penciptaan. Saudara, perhatikan, Allah berhenti di hari yang ketujuh. Kita akan bertanya, apakah Allah capek sehingga Allah butuh beristirahat, berhenti? Padahal Allah itu Maha Kuasa. Kenapa harus berhenti pada hari ketujuh? Ya, tentunya jawabannya bukan. Bukan capek, Allah itu bukan capek. Jadi di situ ada masa untuk mencipta, ada masa juga untuk berhenti. Hanya Allah menekankan pada ada masa untuk mencipta dan ada masa untuk berhenti. Kenapa berhenti? Karena sudah selesai. Di dalam Kejadian diceritakan Allah menciptakan pada hari pertama sampai ke-6, sehingga pada hari yang ke-7 berhenti. Bukan berhenti karena capek, saudara, tapi berhenti karena sudah selesai. Begitu juga saat Yesus, ketika Yesus disalib, pada detik-detik kematiannya, ia pun juga mengatakan, sudah genap atau sudah selesai. Artinya ada masa di mana masa itu adalah masa untuk berkarya, kemudian ada masa untuk berhenti. Nah, di dalam detik-detik kematian Yesus ini, untuk kata-kata sudah genap atau sudah selesai itu bisa saudara-saudara perhatikan di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Di dalam Ibrani 4 tadi, Ibrani 4
ayat 1 sampai 7, ini bicara tentang hari perhentian. Ini supaya kita waspada dengan kata-kata ini. Jadi jangan, kalau kita perhatikan, di hari perhentian tadi ada, sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Ada kata-kata, supaya di antara kamu jangan ada yang dianggap ketinggalan. Ya, tentunya kata-kata waspada ini adalah supaya kita berhikmat. Jangan ada di antara kita, orang yang beriman ini, dianggap ketinggalan. Makna ketinggalan itu berarti artinya tidak jodoh dengan berkat. Jadi sebenarnya Tuhan sudah menyediakan berkat. Tetapi bagi yang beriman, imannya hanya sekedar mengimani seperti tadi. Kristennya hanya Kristen-Kristen saja, tanpa dengan sungguh-sungguh beriman pada Kristus, ya akan ketinggalan. Artinya tidak ada berkat yang kita dapatkan. Kembali pada iman tadi, sama-sama mengimani Kristus, tapi bisa jadi di antara kita ada yang lambat atau dianggap ketinggalan. Ini contoh ketinggalan ini, misalkan seperti kalau kita perhatikan ada cerita tentang Maria Marta, nanti ada Lazarus juga. Maria Marta, saat itu Maria Marta menerima Yesus di tempatnya. Saat itu Marta sibuk di dapur menyiapkan sajian, sedangkan Maria dia mendengarkan apa yang akan difirmankan Tuhan. Nah, di sini ada suatu makna yang bisa kita tangkap dari kata-kata Marta, di mana Marta berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantuku." Tujuan Yesus datang ke tempat mereka itu ingin menyampaikan kabar kesukaan. Tujuan Yesus itu. Tetapi Marta sibuk sendiri di dapur. Bahkan sampai protes kepada Yesus. Supaya Maria yang tadi hanya mendengarkan Yesus, supaya mau menemani di dapur. Maka jawab Yesus pada Marta, "Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Jawaban Yesus singkat seperti itu. Karena memang tujuan Yesus ingin menyampaikan kabar kesukaan, tapi Maria sibuk sendiri di dapur. Ini bisa dilihat di Lukas 10 ayat yang 38 sampai ke 42, nanti bisa saudara cek di situ. Artinya apa? Artinya momennya Marta sibuk itu tidak berjodoh dengan momen Yesus menyampaikan firman Allah atau berkat-berkat siraman rohani yang akan diberikan. Hal ini terulang lagi oleh Marta, waktu-waktu seperti itu, kondisi seperti itu, yaitu ketika saat Lazarus mati. Itu ada di Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Saat itu Yesus belum masuk ke daerah Betania, akan masuk, Marta ketemu, kemudian karena Lazarus sudah mati 4 hari saat itu, Marta langsung mengeluh pada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Dia hanya mengeluh, saudara, tapi tidak memohon sesuatu. Hanya dia, "Tuhan, kamu itu terlambat," hanya menekankan pada itu. Jawab Yesus apa, saudara? Jawab Yesus adalah, "Saudaramu akan bangkit."
saudaramu akan bangkit. Marta yang percaya tentang hari kebangkitan, maka dia menangkapnya bahwa bangkitnya itu bangkit di hari kebangkitan nanti. Bukan bangkit pada saat Lazarus meninggal ini, kemudian bangkit. Jadi di sini tidak ada kecocokan berkat yang diterima Marta. Kemudian Marta memberitahukan kepada Maria bahwa Yesus mendekati kampung mereka. Maria pun juga akhirnya menyambut. Nah, di sini momennya Maria saat menyambut Yesus, dia bersungkur, pasrah. Pasrahnya bukan pasrah karena menyerah. Kalau Marta tadi menyerah, dia cuma mengatakan bahwa Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti nggak akan mati. Tapi sudah menyerah dia, sudah terlanjur mati Tuhan. Beda dengan Maria, Maria juga menyambut, tetapi dia bersungkur, pasrah. Tapi dalam pasrahnya itu, dia tidak menyerah. Maria bersyafaat pada Yesus. Di sini, Maria masuk ke dalam fase masa perhentian, yaitu berserah. Maka Yesus berkata pada Maria, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, karena Yesus tahu bahwa maksudnya Maria supaya Lazarus dibangkitkan kembali. Maka Yesus, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Karena memang maksudnya Lazarus meninggal selama 4 hari. Ini supaya Yesus dipermuliakan, kuasa Allah dinyatakan. Dan tentunya Lazarus kemudian dibangkitkan dari fisiknya yang mati tadi. Kemudian kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat Ibrani tadi, ayat-ayat kelanjutannya, itu menerangkan. Misalkan seperti ayat berikutnya, ayat 3. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Dan seterusnya. Telah diuraikan oleh penulis Ibrani, surat Ibrani ini. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan tadi, penitik beratan, yaitu ada masa perhentian yang disediakan Allah. Di situ ada berkat-berkat. Ya, semoga iman percaya kita tidak ketinggalan atau terlambat pada timing yang tepat. Seperti saat pelayanan, jangan sampai terlambat mendapatkan bimbingan Roh Kudus. Begitupun juga saat berserah, bersyafaatlah. Jangan sibuk dengan materi-materi yang bersifat ritualitas. Jadi ada 3 poin yang bisa kita ambil dalam hal beriman atau percaya. Yaitu 1, pandang Tuhan. Jangan berkiblat atau berporos dengan cara berpikir kita sendiri. Seperti kalau kita perhatikan saat Petrus berjalan di atas air. Ketika Petrus memandang Yesus, maka dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dia ragu, maka kemampuannya itu menjadi lemah. Itu 1. Pandanglah Tuhan. Berkiblatlah pada Yesus. Kemudian nomor 2, ekspresikan firman Tuhan, jangan hanyut dengan emosional kita. Supaya kita tetap tinggal di dalam firman yang hidup. Seperti kita lihat sendiri, banyak sekali kadang-kadang ketika kita mengekspresikan
mengekspresikan dalam firman-firman Tuhan, kadang-kadang kita punya kepentingan supaya dilihat orang bahwa saya orang yang beriman. Tapi bukan karena suatu pergumulan pribadi yang kita curahkan kepada Tuhan. Cuma kelihatan kita supaya orang yang beriman. Ya. Kemudian poin yang ketiga yaitu percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Kalau kita yakin bahwa hari ini harinya Tuhan, maka hidup kita akan selalu dibimbing oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan selalu di jalan yang benar. Karena kita yakin bahwa hari ini adalah harinya Tuhan, maka niscaya kita tidak akan ketinggalan. Maka ada berkat yang tercurah. Amin. Kita tutup renungan ini dengan doa. Tuhan, terima kasih sekali Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati kami untuk memahami akan kebenaran firman-Mu yang disampaikan dalam Ibrani, yaitu tentang hari perhentian yang Tuhan sediakan pada kami. Sehingga di situ ada berkat-berkat yang bisa kami terima. Berkat-berkat rohani, segala berkat yang kami terima, sehingga bermanfaat dalam kehidupan rohani kami, dalam iman percaya kami. Terima kasih Roh Kudus, kiranya Roh Kudus membimbing kehidupan kami, sekarang sampai selamanya. Amin. Demikian saudara, renungan kita pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati.